Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi kelompok kami, yaitu iman, ilmu, dan amal. Di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani, SPDI MPDI. Di mana anggota kelompok 2 sendiri itu yang pertama adalah Mary Sunandrea Dinamik dengan NIM F1 F1 213, kemudian Raisa Irdayanti dengan NIM F1 227, kemudian Fahri Alfadili dengan NIM F1 235, kemudian Cindy Berliana Putri dengan NIM F1 245, dan saya sendiri Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1 257. Baiklah, yang pertama adalah konsep dan kemuliaan ilmu dalam pandangan atau dalam agama Islam itu sendiri, di mana kata ilmu yang dipakai dalam bahasa Indonesia ini merupakan pembentukan dari bahasa Arab yang yaitu berupa alima ya lamu atau ilman atau ilmun, yang artinya adalah mengerti, memahami dengan baik atau memahami benar-benar. Nah, ilmu ini tidak hanya mencakup hal-hal yang pernah terjadi atau pengalaman saja, melainkan juga pada hal-hal seperti pengetahuan agama, misalnya ilmu tentang keakhiratan sebagaimana yang disebut jujun di atas. Maka dalam tradisi Islam sendiri itu kita mengenal istilah seperti ilmu fikih, kemudian ilmu kalam, ilmu tauhid atau ketuhanan, ilmu tentang surga dan neraka. Nah, berdasarkan teori ilmu sendiri itu dibagi menjadi 2 cabang besar. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah ilmu tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama Islam, ilmu menempati posisi yang mulia. Kemuliaannya ditandai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sejak penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan ciri-ciri hukum yang berkenaan dengan alam raya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda, kemudian menampilkan semuanya di hadapan para malaikat. Lalu mengatakan, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda ini. Itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Lalu orang-orang yang berilmu juga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Perkenalkan, nama saya Cindy Berliana Putri dengan NIM F1 20045. Di sini saya akan menjelaskan poin yang B, yaitu integrasi iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Ada 3 unsur utama yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka, tidak akan ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau kita tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita, bahkan ilmu yang tidak bermanfaat. C. Paradigma hubungan agama dan ilmu pengetahuan. A. Paradigma sekuler. Paradigma sekuler yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek terpisah satu sama lain. Sebab, dalam ideologi sekulerisme barat, agama telah dipisahkan dari kehidupan. B. Paradigma sosialis. Berdasarkan paradigma ini, agama tidak ada sangkut pautnya dengan iptek. Dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada dan dibuang sama sekali dari kehidupan. C. Paradigma Islam. Paradigma Islam yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan.
Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Paradigma Islam telah mencetak muslim-muslim yang taat dan soleh sekaligus cerdas dalam iptek. Hasil dan prestasi cemerlang dari paradigma Islam dapat dilihat pada masa kejayaan iptek dunia Islam antara tahun 700 Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa itulah dikenal nama-nama seperti Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia termasyhur, Al-Khwarizmi sebagai ahli matematika dan astronomi, Al-Batani sebagai ahli astronomi dan matematika, Al-Razi sebagai pakar kedokteran, oftalmologi dan kimia, Sabit bin Qurrah sebagai ahli kedokteran dan teknik, dan masih banyak lagi.